Dengan saya Pak Haikal, dan saya akan mengajari kalian pelajaran seni budaya. Halo, pertama saya tanya dulu nih, gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Pertama, kalian udah makan belum? Yuk, harus semangat terus ya, jangan cuma tiduran. Kita dalam kondisi saat ini harus tetap produktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran seni budaya. Ada pelajaran tentang materi flora, fauna, dan alam benda, ada gambar poster, dan ada seni lukis. Simak video berikut ini. Yuhu. Halo, bertemu lagi dengan saya, dan ini kita akan membahas pelajaran seni budaya dengan materi seni lukis. Lanjut saja. Nah, di sini ada peta konsepnya. Yang pertama adalah pengertian seni lukis menurut para ahli. Ya, ini para ahli seni ya, bukan ahli-ahli lainnya. Oke. Yang kedua, teknik seni lukis. Yang ketiga, unsur-unsur seni lukis. Yang keempat, aliran-aliran seni lukis dan tokohnya. Dan yang terakhir, contoh seni lukis. Langsung saja kita buka slide seni lukis menurut para ahli. Nah, di sini pengertian seni lukis menurut beberapa ahli. Sumarjo tahun 2000, menurutnya seni lukis adalah ungkapan perasaan pencipta yang disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang dirasakan pelukis. Kedua, Sukaryono 1998, menurutnya seni lukis adalah ungkapan isi hati dan perasaan yang disebut sebagai bahasa seniman yang dikomunikasikan. Nah, di sini bahkan bahasa menurut Sukaryono, bahasa seniman yang dikomunikasikan. Ketiga, Mika Susanto 2002, menurutnya seni lukis adalah alat buatan manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologis atas manusia lain yang melihatnya. Keempat, Mika Susanto 2002, menurutnya seni lukis adalah karya manusia yang mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman batinnya. Pengalaman batin tersebut disajikan secara indah sehingga merangsang timbulnya pengalaman batin pula pada manusia lain yang menghayatinya. Jadi di sini menurut Mika Susanto, Sudarso SP Mika Susanto, sini karya seni lukis adalah untuk mengkomunikasikan pengalaman batinnya, pengalaman batin seniman, spiritual, pengalaman spiritualnya disalurkan ke dalam karya dan merangsang timbulnya juga pada orang-orang yang melihat karya seniman tersebut. Dan terakhir, Sudarso 1990, menurutnya lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya dilakukan melalui dua dimensional, di mana unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensional ialah garis dan warna. Kembali lagi ke peta konsep, dan yang kedua teknik seni lukis. Nah, di sini adalah teknik seni lukis. Pertama adalah teknik akuarel. Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan menggunakan cat air akuarel dengan sapuan warna tipis sehingga lukisan yang dihasilkan transparan. Kedua, teknik plakat. Teknik plakat adalah teknik melukis dengan cat air, cat akrilik atau cat minyak dengan sapuan tebal dan komposisi yang tebal sehingga memberi kesan yang colorful, warna-warni pada karya yang dihasilkan. Teknik spray adalah teknik melukis dengan cat, menyemprotkan cat ke media lukis. Dengan menggunakan teknik ini, lukisan yang dihasilkan lebih halus, tampak lebih visual. Contohnya graffiti. Nah, di sini teknik spray ini sering kita lihat lah di jalan-jalan, itu banyak yang menggunakan teknik spray, tapi cuma coret-coret kuno, nggak ada kaedahnya, nggak ada seninya itu. Dan kita harus membuat karya itu yang lebih bagus, jangan cuma coret-coret saja. Jadi bisa street art tapi yang lebih tampak indah atau mural. Lanjutnya teknik pointillis.
Teknik pointillis adalah teknik melukis dengan menggunakan titik-titik untuk menghasilkan lukisan yang menawan. Melukis menggunakan teknik ini membutuhkan kesabaran. Pelukis sering menggunakan gradasi warna untuk mengatur gelap terang pada lukisan. Nah, di sini teknik pointillis. Pointillis adalah titik-titik. Nah, di sini jadi ketika kalian menggambar dengan teknik pointillis ini, kalian membuat titik banyak sekali, dan itu sabar. Kalau nggak sabar nanti titiknya melenceng-melenceng atau blarit-blarit. Jadi harus sabar, nanti itu bisa diatur gelap terangnya. Ketika titik-titik itu tumpuk sering atau berdekatan dan padat tanpa hitam, itu jadi gradasi warna gelap dan keterang. Berikutnya kembali lagi ke petan konsep. Ketiga adalah unsur-unsur seni lukis. Unsur-unsur seni lukis terdapat dua unsur dalam seni lukis, yaitu unsur visual dan unsur non visual. Unsur visual dalam seni lukis antara lain garis, line, bidang, ruang, space, warna. Kedua adalah unsur non visual. Unsur non visual dalam seni lukis antara lain imajinasi. Nah, seperti SpongeBob ya, kalau kalian sering lihat SpongeBob, imajinasi gitu. Jadi perlu berimajinasi ketika kalian habis nonton film kartun atau film apa, itu kalian akan berimajinasi, wah saya pengen gambar itu seperti tokoh itu di kartun atau di mana aja. Kedua, pandangan hidup dan pengalaman. Nah, di sini banyak sekali perupa-perupa seniman itu menggambar karya itu menurut pandangan hidupnya dan pengalamannya. Ketiga adalah, nah ini sangat penting untuk membuat karya seni rupa, yaitu konsep. Jadi sebelum membuat karya, kalian harus punya konsep dulu. Keempat, sikap estetik dan artistik, sikap keindahan dan artistik. Lanjut lagi ke peta konsep. Nah, di sini kita akan menelisik atau melihat aliran seni lukis dan tokohnya. Langsung saja ke slide. Aliran seni lukis dan tokohnya. Pertama, ada aliran naturalisme. Aliran seni lukis yang berusaha menampilkan lukisan objek yang sama persis dengan keadaan alam. Nah, di sini kalian seringlah lihat gambar pemandangan, gunung, pantai, sawah, dan lainnya yang alam. Itu merupakan aliran naturalisme. Kedua, realisme adalah aliran seni lukis yang melukis sesuai dengan keadaan nyata atau benar-benar ada. Nah, di sini adalah aliran realisme, itu baratnya memindahkan objek ke kertas, seperti kalian gambar wajah manusia atau menggambar bentuk, itu kamu lihat contoh objek, nah itu dilukis dan persis sekali seperti hasilnya seperti foto. Lanjut lagi adalah romantisme, adalah aliran seni lukis yang ingin menampilkan nilai-nilai keindahan, irasional, fantastik, dan absurd, serta biasanya menceritakan kisah romantis atau dramatis. Lanjut lagi, ekspresionisme. Ekspresionisme adalah aliran seni lukis yang mengutamakan curahan pelukisnya secara bebas, baik dari batin, imajinasi, atau perasaan. Nah, di sini kita sering lihatlah, dah tahu itu aliran ekspresionisme ini adalah ada yang coret-coret, seperti contohnya karya Maestro Avandi, itu adalah aliran ekspresionisme. Lanjut lagi, impresionisme. Impresionisme adalah aliran seni lukis yang lebih mengutamakan kesan selintas pada suatu objek yang dilukiskan. Kubisme. Kubisme adalah aliran seni rupa yang berusaha menampilkan abstraksi objek dalam bentuk geometri tertentu untuk mendapatkan nilai seni dan sensasi.
Fauvisme. Aliran Fauvisme adalah aliran seni lukis yang memberikan kebebasan berekspresi sehingga banyak objek lukisan yang dibuat kontras dengan aslinya. Dadaisme, aliran yang menyajikan karya artistik dari bentuk yang seram, magik, mengerikan, kekanak-kanakan, naif, terkadang mengesankan. Nah, Dadaisme biasanya seni tidak mau ilusi atau ketiadaan ilusi, dominasi warna hitam, merah, putih, hijau dengan pewarnaan primer, tajam dan kontras. Lanjut lagi, postmodern atau kontemporer. Kontemporer merupakan aliran seni lukis yang tidak terkait oleh pakem dan perkembangan sesuai zaman. Nah, jadi di sini aliran postmodern atau kontemporer itu manut perkembangan sesuai zaman. Pengembangan sebuah objek berupa refleksi, situasi, juga waktu yang tematik. Objek yang dilukiskan adalah objek yang dinamis, bebas, ekspresif, dan mencolok. Lanjut lagi, surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Nah, kenapa di dalam mimpi? Karena ini adalah aliran yang terinspirasi dari alam bawah sadar atau nyeleneh ibaratnya di luar nalar, aliran surrealisme ini. Lanjut lagi, aliran popular art atau pop art. Pop art merupakan aliran seni lukis yang melawan kebosanan dan kejenuhan terhadap seni lukis tanpa objek sasaran. Karya seni lukis pop art sebagian besar berupa seni lukis karikatur yang memuat sindiran, kritik atau humor. Objek biasanya berupa manusia yang digambarkan dalam perspektif atau cara pandang lain. Nah, di sini biasanya dikembangkan ketika gambar suatu itu punya pandang sendiri, punya karakter sendiri. Lanjut lagi adalah abstraksionisme. Aliran ini menampilkan unsur-unsur seni lukis yang disusun tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang ada di alam. Lanjut, futurisme. Aliran futurisme adalah aliran seni lukis yang menggambarkan objek lukisan yang terlihat seperti bergerak. Sebuah objek digambarkan beberapa kali secara perspektif secara sama. Aliran ini menekan pada keindahan gerak, garis visual, dan warna sebagai seni lukis anti kubisme yang statis. Lanjut lagi, konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan aliran seni lukis yang menekankan pada penggambaran sisi seni sebuah bangunan. Ya, jadi di sini konstruktivisme sering gambar-gambar bangunan seperti gambar tangga atau ya berkaitan dengan sebuah bangunan. Klasikisme, aliran seni lukis yang menampilkan gambar secara klasik serta mempunyai karakter dan ciri tersendiri. Aliran klasikisme banyak ditemukan di Nusantara dan di mancanegara. Aliran ini biasanya mengacu pada Romawi dan Yunani. Biasanya aliran klasikisme ini berisi cerita lingkungan istana. Lukisan terikat pada norma-norma intelektual akademis. Objek yang dilukis dalam wujud hiperbolis menggunakan batasan-batasan warna yang bersih dan statis. Raut muka tenang dan berkesan anggun. Bentuk selalu seimbang dan harmonis. Abstraksionisme. Aliran ini menampilkan unsur-unsur seni lukis yang disusun tidak terbatas pada bentuk-bentuk alam. Lanjut lagi. Nah, di sini terakhir contoh karya seni lukis. Kita bisa lihat ya. Nah, di sini ada karya Maestro Le Manfong. Kita bisa lihat, dan ada S. Sudjojono. Kita bisa lihat karya seni lukis. Ya. Terima kasih dan semangat berkarya. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih sudah menonton video tadi.
dan semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, semangat berkarya.